Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahu al-asma. Allahumma salli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan memulai pembacaan kitab Al-Awamilul Mi'ah karya Al-Imam Al-Jurjani, dan kali ini saya tidak akan mensyarahnya lebih dalam agar bisa fokus kepada matan, dan di samping itu apa yang disampaikan oleh penulis di sini sudah sangat jelas, kecuali nanti ada sedikit lafaz saja yang akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Kita baca kitab ini mulai dari khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fa innal awamila fin nahwi ala ma allafahu syekhul imam Abdul Qahir ibnu Abdurrahman al-Jurjani rahmatullahi ta'ala alaihi mi'atu amil. Sesungguhnya awamil dalam ilmu nahwu berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Imam Abdul Qahir bin Abdurrahman Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala ada 100 amil. Wahia tanqasimu ila qismain, dan seluruh amil ini secara umum ia terbagi menjadi dua kelompok. Fal-lafziyatu minha tanqasimu ila qismain, maka amil lafzi terbagi lagi menjadi dua kelompok. Sama'iyatin, yakni amil sama'i yang tidak bisa dibuat sendiri, wa qiyasiyah, dan amil qiyasi yang bisa kita buat sendiri. Fasama'iyatu minha ahadun wa tis'una amilan, maka yang termasuk kepada amil sama'i ada 91 amil. Wal qiyasiyatu minha sab'atu awamil, dan yang termasuk amil qiyasi ada 7 amil. Wal ma'nawiyatu minha adadani, sedangkan amil ma'nawi hanya ada 2 saja. Fal jumlatu mi'atu amilin, maka totalnya ada 100 amil. Al-awamilus sama'iyah, kita masuk kepada awamil sama'i. Was sama'iyatu minha tatanawwa'u ala 13 naw'an. Amil sama'i jenisnya terbagi menjadi 13 jenis. Yang pertama hurufun tajurul ismal wahid, yaitu huruf-huruf yang bisa menjarkan satu isim saja. An-naw'ul awwalu hurufun tajurul ismal wahida faqat wa hiya 17 harfan, dan ia memiliki 17 huruf. Kemudian yang pertama al-ba'u, ya, ahaduha al-ba'u min hurufil jarri walaha ma'anin. Huruf yang pertama adalah huruf ba yang memiliki beberapa makna dan ia termasuk huruf jar. Al-awwalu lil ilsaq, nahu marartu bi zaidin ay iltasaqa mururi bi mawdi'in yaqrubu minhu zaid. Makna yang pertama adalah ilsaq, artinya merapat atau dekat. Misalnya saya melewati Zaid, maknanya saya melewati tempat di mana Zaid berada, ya, berada di dekat sana. Wa thani lil isti'anah, nahu katabtu bil qalami ay ista'antu fil kitabati bil qalam. Makna yang kedua adalah isti'anah, yakni bantuan. Misalnya aku menulis dengan pena, maknanya aku menulis dibantu dengan pena. Wa thalithu lil musahabah, nahu kharaja Zaidun bi ashiratih ay kharaja Zaidun bi suhbati ashiratih. Yang ketiga maknanya adalah musahabah, yakni kebersamaan. Misalnya Zaid keluar dengan keluarganya,
maknanya adalah Zaid keluar dengan ditemani keluarganya. Warabi'u lil muqabalah nahwu bi'tu hadza bihadza qabaltu hadza bihadza. Makna yang keempat adalah muqabalah, yakni mempertemukan. Misalnya aku membeli ini dengan ini, maknanya aku menggabungkan dalam membeli antara ini dengan ini. Wal khamisu lit ta'diyati nahwu dhahabtu bi Zaidin ay adhabtuhu. Yang kelima maknanya adalah ta'diyah, yakni menjadikannya sebagai objek. Misalnya aku pergi dengan Zaid, maknanya aku membuatnya pergi, yakni membuat Zaid pergi bersamaku. Wasadisu lidzarfiyah nahwu jalastu bil masjidi ay jalastu fil masjid. Yang keenam adalah maknanya zarfiyah, menjadikannya tempat. Misalnya aku menduduki masjid, maknanya aku duduk di masjid. Wasabi'u zaidatun nahwu hal zaidun biqa'imin ay hal zaidun qa'imun wa kaqaulihi ta'ala wa kafa billahi syahida ay kafallahu syahida. Makna yang ketujuh adalah zaidah, yakni hanya sekedar tambahan. Misalnya apakah Zaid berdiri, maknanya sama dengan tanpa ada huruf ba, yakni hal zaidun qa'imun. Sebagaimana firman-Nya Ta'ala, kafa billahi syahida, maknanya adalah kafallahu syahida. Wa thaminu litafdiyah nahwu bi abi wa ummi ay fidaka abi wa ummi. Dan maknanya yang terakhir, yaitu yang kedelapan, adalah tafdiyah sebagai sumpah atau tebusan. Misalnya demi bapak ibuku, maknanya bapak ibuku menjadi tebusanmu. Kemudian kita masuk pada huruf yang kedua. Huruf jar yang kedua adalah min. Wathani min walaha ma'anin aydan. Huruf yang kedua adalah min dan ia juga memiliki beberapa makna. Ahaduha libtida'il ghayah nahwu sirtu minal basrati ilal kufah, yakni ibtida'u sayri minal basrati ilal kufah wa yu'rafu bisihhati wad'il ibtida' makanahu. Makna yang pertama adalah ibtida'ul ghayah, yakni permulaan. Misalnya aku berjalan dari Basrah ke Kufah, maknanya perjalananku bermula dari Basrah dan berakhir di Kufah. Dan ini bisa diketahui dengan cara meletakkan kata ibtida' di posisi huruf min tersebut. Wathani litabyinil jinsi kaqaulihi ta'ala fajtanibur rijsa minal awthan ay alladhi huwal awthan aw khatimun min fiddatin atau khatamun min fiddatin wa yu'rafu bisihhati wad'i alladhi makanahu. Makna yang kedua adalah tabyinul jinsi, untuk menjelaskan jenis. Misalnya firman Allah Ta'ala fajtanibur rijsa minal awthan, yakni jauhilah najis dari jenis berhala. Maknanya najis tersebut adalah berhala itu sendiri atau cincin dari perak, dan hal ini bisa diketahui dengan cara meletakkan kata alladhi di posisi huruf min. Wa thalithu litab'id nahwu syaribtu minal ma' ay ba'dal ma' wa akhadtu minad darahimi ay ba'dad darahim wa yu'rafu bi sihhati wad'i al-ba'di makanahu. Kemudian makna yang ketiga adalah tab'id, untuk menunjukkan sebagian. Misalnya aku minum dari air, artinya sebagian air. Kemudian aku mengambil dari dirham, artinya sebagian dirham. Dan ini bisa diketahui dengan cara meletakkan kata ba'du di posisi huruf min. Kemudian yang keempat bimakna fi, warabi'u bimakna fi kaqaulihi ta'ala idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah ay fi yaumil jumu'ah. Yang keempat bermakna fi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yakni sebagaimana tadi disampaikan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, artinya adalah pada hari Jumat. Wal khamisu zaidah nahwu ma ja'ani min ahad ay ma ja'ani ahadun wa yu'rafu bi annaha law usqitat lam yukhallal ma'na al-asli. Kemudian yang kelima adalah ia sebagai tambahan. Misalnya pada kalimat tidak ada seorang pun yang mendatangiku,
Ya, dan ini bisa diketahui jika dihilangkan huruf min tersebut maka makna aslinya tidak akan rusak. Kemudian huruf jar yang ketiga adalah ila, wa thalithu ila walaha ma'nayan, dan ia memiliki dua makna. Ahaduhuma lintiha'il ghayah nahwu sirtu minal basrati ilal kufah, yakni intiha'u sayri minal basrah ilal kufah. Makna yang pertama adalah intiha'ul ghayah, yakni akhir dari sebuah tujuan. Misalnya, aku berjalan dari Basrah ke Kufah, maknanya akhir perjalananku dari Basrah menuju Kufah. Wa tsani bima'na ma'a wa huwa qalil. Kaqaulihi ta'ala wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ay ma'a quwwatikum. Wa qawlihi ta'ala wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum ay ma'a amwalikum wa ma asbaha dzalik. Dan makna yang kedua adalah bermakna ma'a, ya, dan ini jarang, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dia akan tambahkan kekuatan bersama kekuatanmu, atau firman-Nya Allah Ta'ala yang artinya janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu, atau yang semisal itu. Kemudian huruf jar yang keempat adalah huruf fi, warabi'u fi walaha ma'nayan, dan ia memiliki dua makna juga. Ahaduhuma lizzarfiyah wa hiya hululus syai'i fi ghairihi haqiqatan aw majazan. Makna yang pertama adalah zarfiyah, untuk menunjukkan suatu tempat, yakni menempatkan sesuatu di suatu tempat yang real atau hanya sebagai kiasan saja. Mithalul haqiqah nahwul ma'u fil quzi wal malu fil kis. Contoh untuk yang real, ya, yang sebenarnya adalah air di dalam kendi atau uang di dalam saku. Wa mithalul majaz nahwu an-najatu fis sidqi kama annal halaka fil kadhib. Adapun contoh untuk kiasan, keselamatan ada dalam kejujuran, ya, atau ya sebagaimana kecelakaan juga ada dalam kedustaan. Wa tsani bima'na ala wa huwa qalil ka qaulihi ta'ala wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl ay ala judhu'in nakhl. Ya, makna fi yang kedua adalah bermakna ala, dan ini jarang, sebagaimana firman-Nya Ta'ala wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl, yakni akan kusalib kalian di pangkal pohon kurma. Kemudian huruf jar yang kelima yaitu huruf lam. Wal khamisu al-lamu walaha ma'an. Huruf yang kelima itu lam, yang memiliki beberapa makna. Ahaduha litamlik nahwul malu li Zaid. Yang pertama maknanya adalah tamlik, yakni kepemilikan, seperti harta ini milik Zaid. Wa tsani litakhsis nahwu al-jullu lil faras. Yang kedua maknanya adalah taksis, yakni pengkhususan, misalnya pelana ini untuk kuda. Ya, wa tsalitsu lit-ta'lil nahwu darabtu Zaidan lit-ta'dib. Makna yang ketiga adalah ta'lil, ya, untuk menunjukkan sebab, misalnya aku memukul Zaid untuk mendidiknya. Warabi'u bima'na an idza istu'mila ma'al qaul ka qaulihi ta'ala qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ay 'anil ladziina aamanu. Makna yang keempat adalah bermakna an jika diucapkan setelah lafaz qala, sebagaimana firman-Nya Ta'ala yang artinya orang-orang yang kafir membicarakan tentang orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman di sana tidaklah hadir dan orang-orang kafir membicarakan mereka. Buktinya adalah kelanjutan dari ayat ini, lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya Al-Qur'an itu baik, maka mereka tidak mungkin mendahului kami beriman kepadanya. Maka kata mereka di sana menunjukkan bahwa orang-orang yang mukmin tidak hadir di tempat tersebut. Wal khamisu zaidatun ka qaulihi ta'ala radifalakum ay radifakum. Kemudian makna yang kelima adalah hanya sekedar tambahan. Ya, sebagaimana firman-Nya Ta'ala radifalakum, maknanya radifakum, yakni mendatangimu. Wasadisu bimakna ba'du
kaqaulihi ta'ala aqimas salata liduluki syams ay ba'da duluki syams. Yang keenam bermakna setelah, sebagaimana firman-Nya ta'ala yang artinya dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Wasabi'u bima'na al-ghair kaqaulihi ta'ala la yujalliha liwaqtiha ay ghaira waqtiha. Kemudian yang terakhir yaitu makna yang ketujuh adalah bermakna al-ghair selain, sebagaimana firman-Nya yang artinya tidak ada yang mampu menjelaskan hari kiamat kapan waktunya. Maknanya adalah selain waktunya. Namun di sini kita lihat ada catatan kaki di mana Ibnu Hisham di kitabnya Mughnil Labib menyebutkan bahwa makna lam pada ayat ini adalah fi. Maknanya apa? Fi. Dan kita bisa membandingkan bahwa makna fi ini lebih bisa dipahami. Kemudian huruf yang keenam, ya, huruf jar yang keenam adalah rubba. Wasadisu rubba wahya litaqlil. Walaha sadrul kalam wa takhtassu bismin nakiratin mausufah nahu rubba rajulin karimin laqituhu. Huruf rubba bermakna taklil, yakni sedikit. Tapi di sini ada catatan kaki bahwa inilah pendapat jumhur ulama. Dan Ibnu Malik mensahihkan bahwa maknanya adalah litaktsir, yang artinya banyak. Dan beliau di sini mengutip perkataan Sibawayh bahwa ia bermakna sedikit itu jarang. Karena ia bermakna sedikit menurut bahasa, namun menurut uruf, yakni menurut kebiasaan orang Arab, ia bermakna banyak. Kemudian ia berhak berada di awal kalimat, ia khusus digunakan hanya untuk isim nakirah yang diberi sifat. Ya, misalnya di sini rubba rajulin karimin laqituhu, sedikit orang yang dermawan yang aku jumpai. Huruf jar yang ketujuh adalah ala. Wasabi'u ala wahya lil isti'la nahu zaidun ala sathi wa alaihi dain. Ala ini bermakna tinggi, ya, tinggi secara real atau kiasan. Contoh tinggi secara real adalah zaidun ala sathi, zaid di atas loteng. Adapun ala yang bermakna isti'la secara majazi atau kiasan, contohnya alaihi dain, yaitu dia dibebani hutang. Huruf jar yang ke-8, wathaminu an, yaitu huruf an, wahya lil bu'di wal mujawazah nahwu ramaitus sahma 'anil qaus ay tajawaza sahmu 'anil qaus. Wa aidan idza qulta balaghani an Zaidin hadithun fama'nahu tajawaza ilayya anhu hadith. An ini dia bermakna jauh atau melampaui. Misalnya aku melepaskan anak panah dari busurnya, artinya anak panah tersebut melampaui busurnya. Juga jika kamu mengatakan telah sampai kepadaku sebuah hadis dari Zaid, maka maknanya telah lewat sebuah hadis darinya. Kemudian huruf yang ke-9 adalah al-kaf. Wattasi'u al-kafu walaha ma'nayan. Kaf ini memiliki dua makna. Ahaduhuma litashbih nahwu Zaidun kal asad tashbihan majaziyan li syaja'atihi la haqiqiyan. Makna yang pertama adalah tashbih, yaitu mirip. Ya, misalnya Zaid mirip singa. Kemiripan ini adalah kemiripan majazi karena keberaniannya, bukan hakiki yang sebenarnya. Wa tsani zaidatun ka qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' ay laisa mithlahu syai'. Kemudian makna yang kedua adalah zaidah, tambahan, sebagaimana firman-Nya laisa kamitslihi syai', artinya tidak ada yang serupa dengannya, laisa mithlahu syai'. Kemudian huruf jar yang ke-10 dan ke-11, mudh wa mundhu, wal ashiru mudh wal hadi ashar mundhu, wa huma libtida'il ghayah fi zamanil madhi nahwu ma ra'aituhu mudh wa mundhu yaumil jumu'ah ay ibtida'u adami ru'yati mudh wa mundhu yaumil jumu'ah.
Eh, Makna keduanya adalah yaitu mud dan mundu, permulaan waktu lampau. Misalnya aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Ya, maknanya apa? Awal mula aku tidak melihatnya yaitu sejak hari Jumat. Kemudian huruf jar yang ke-12 adalah hatta, wa tsani asyar hatta walaha ma'nayan. Ia memiliki dua makna. Ahaduhuma lintiha'il ghayah nahwu akaltus samakata hatta ra'siha ay intiha'u akli ila ra'siha. Makna hatta yang pertama adalah tujuan akhir. Misalnya aku makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya kegiatan makanku berakhir di kepala ikan. Wathani bimakna ma'a wa huwa kathir. Nahu ja'anil hujjaju hattal musyah ay ma'al musyah. Kemudian makna yang kedua adalah bermakna ma'a, ya, hatta bermakna ma'a, dan ini yang paling banyak. Contohnya para haji bersama para pejalan kaki atau para askar mendatangiku. Dan termasuk pula ke dalam huruful jar adalah huruful qasam, yaitu wawul qasam wa ta'uhu wa ba'uh, ya. Yang ke-13 adalah wawul qasam, nahu wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah aku pasti melakukan hal itu. Wa rabi'a asyar ta'ul qasam, ya, huruf yang ke-14 adalah ta'ul qasam, nahu tallahi la af'alanna kadza wa ba'uhu nahu billahi la af'alanna kadza. Begitu juga dengan ta'ul qasam, ya, demi Allah aku pasti melakukan hal itu, dan juga ba'ul qasam, ya, sama maknanya, demi Allah aku pasti melakukan hal itu. Mengapa penulis tidak menjadikan ba'ul qasam jenis amil tersendiri? Karena sudah terwakili oleh ba'ul jar, dan keduanya baik huruf ba ini sebagai huruf jar maupun sebagai huruf qasam sama-sama beramal dengan amalan yang sama, yakni menjarkan isim setelahnya. Kemudian masuk kepada huruful istisna, ya, yang juga menjarkan, ya, hasya, khala, dan ada. Wal khamisa asyar hasya, wasadisa asyar khala, wasabi'a asyar ada. Wahya lil istisna. Wa ma'na al istisna huwa ikhrajus syai' amma dakhala fihi ghairuh. Nahwu ma ja'ani al qaumu hasya zaidin wa khala zaidin wa ada zaidin. 15, 16, 17 adalah hasya, khala, dan ada. Ketiganya ini untuk istisna. Makna istisna adalah mengeluarkan sesuatu dari kelompoknya. Misalnya kaum itu tidak mendatangiku kecuali Zaid, maka bisa menggunakan hasya, khala, maupun ada. Ketiga huruf istisna ini termasuk huruf jar, dan isim setelahnya bisa memajrurkan, isim setelahnya bisa majrur dikarenakan ketiga huruf tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada majelis kita yang pertama, di hari pertama pembacaan kitab Al-Awamilul Mi'ah. Insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.